Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Waalaikumsalam. jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di podcast Bertamasya. Ya, Buat yang belum tahu, podcast Bertamasya ini kita akan menghadirkan berbagai macam narasumber yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat insan muda terkait tentang humanity, tentang kesejahteraan, tentang ziswaf, dan juga pemberdayaan masyarakat Indonesia khususnya ya. Jadi kita akan menghadirkan banyak narasumber. Nah, ya. kali ini kita menghadirkan narasumber yang saya yakin insan muda tuh yang seangkatan nama saya ini pasti kenal. Berarti bukan insan muda. Dulunya salah satu punggawa dari event ternama dan sekarang beliau sudah hijrah, dan ini dia Kang Muhammad Uki Kausar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Sehat, alhamdulillah. Karena sekarang udah nggak boleh pakai Uki X Noah katanya. Kenapa itu Kang nggak boleh pakai Uki X Noah lagi Kang? Karena udah hijrah kah atau Nggak tahu. tidak ingin terpaut sama masa lalu? Saya nggak kebayang kalau seorang bukan mau menyamain ya. Misalnya ex begundal atau ex pemabok atau ex pelacur misalnya ya, atau nggak ada ex pemain film panas. Itu kan pasti orang itu pasti nggak mau mengingat-ingat lagi masa lalunya gitu. Walaupun itu membesarkan namanya. Iya, tapi kan sesuatu yang membesarkan nama itu belum tentu bagi dia suatu hal yang dia pengen ingat-ingat gitu aja gitu. Berarti Kang Uki Gitu. sudah full meninggalkan masa lalu dan tidak ingin mengingat sama sekali. Makanya tidak ingin ada. Sebenarnya nggak apa ya. Kenapa nggak maksudnya kenapa harus dikaitkannya kepada itu, karena itu membesarkan nama Betul, kita. karena kan- Itu yang saya Masih- cuma saya gimana ya? Saya tuh nggak mau terkesan seolah-olahnya kita keluar dari band, terus kita misalnya kita tahu beritanya kemarin seperti apa, tapi kok masih pakai nama-nama ex Noahnya itu. Rasanya tuh kayak memang saya juga waktu pertama kali keluar juga banyak yang mengundang ex Noah, agak gimana gitu ya sayanya. Sayanya udah yang saya nggak mau menggunakan nama itu untuk mencari fulus gitu ibaratnya. Kayaknya di YouTube saya masih pada ex Noah, ntar saya ganti deh. Tapi kata beberapa ustadz waktu saya ngobrol, untuk mengambil ibrohnya buat orang silahkan. Tapi kalau saya pribadi ditanya, saya nggak mau. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan itu untuk mengambil suatu pelajaran darinya, silahkan gitu. Tapi saya hanya bermaksud untuk tidak menggunakannya untuk mencari uang. Niatnya itu sih. Nggak mau. Takutnya gitu. ada hatinya tuh terpleset gitu ya. Jadi lebih menjaga niat gitu ya. Luar biasa. Kang Uki, seperti biasa di podcast Bertamasya ini, sebelum mulai kita ngobrol, kita diskusi, itu ada 3 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Siap? Insya Allah. Pertanyaan pertama, Jakarta apa Bandung? Bandung. Dakwah kepada teman apa dakwah kepada keluarga? Pada keluarga. Usaha apa dakwah? Dakwah dan usaha dong. Salah satu dong. Berusaha untuk dakwah. Ya, salah satu. Dakwah sih. Dakwah ya, luar biasa. Kita bedah pertanyaannya satu persatu. Ya. Jakarta apa Bandung? Kenapa milihnya Bandung, Kang? Aktivitasnya banyak di Jakarta. Kita sering ketemu di Jakarta. Sebenarnya iya. Jadi ada saat-saatnya merasa senang waktu itu di Jakarta tuh, kayaknya seru banget ya. Ketika kalau kerja emang enak di Jakarta. Kalau kerja emang enak. Kalau di Bandung? Kalau di Bandung sebagaimana kota belajar gitu ya, mungkin saya sekarang lebih dekat sama orang tua, mungkin milihnya buat di Bandung. Terus suasananya teh kalau orang Bandung bilang mah nggak paciweuh, paciweuh itu kayak rariweuh gitu. Kalau Jakarta, kalau ingat-ingat lagi Jakarta tuh dulu, Terlalu cepat waktu berlalu. Semua terlalu cepat. Tapi di waktu yang bersamaan saya kangen di Jakarta tuh, karena waktu awal-awal hijrah di sana kan banyak kajian di mana-mana. Senang banget gitu. Jadi kita bisa kemana-mana tuh gampang, emang enak gitu. Gitu. Tapi punya tempat tinggal atau punya rumah nggak sih di Bandung? Kalau di Bandung ya, jadi di Jakarta, kalau di Jakarta dari zaman ngeband dulu, anak tuh konsepnya ngikutin produser sih waktu itu. Jadi kemana-mana ngontrak. Ada perkataan produser yang nempel ke saya.
Dia produser dari LA. Mungkin Luar kalau negeri tahu tuh ya. Lenteng Agung apa Los Angeles? Los Angeles. Los Angeles. Dia punya rumah di Paris, dia cerita dia punya rumah di Inggris, dia punya rumah di mana-mana. Tapi dia nggak pernah mau tinggal di tempat itunya. Dia ke sini kontrak, di sini kontrak. Terakhir pernah tinggal juga di Indonesia baru 4 tahun. Konsep dia adalah kalau kita mengikat diri kita di satu rumah, maka di situlah rumah kita. Adapun bumi ini luas. Kalau kita nggak punya rumah yang mengikat, gimana pun bisa jadi rumah kita. Jadi kita ngontrak, dia kadang-kadang ngontrak di sini, kadang-kadang katanya pernah di Filipina, terus pernah di LA, pernah di London. Ya kita ngontrak aja. Nah rumah yang dia punya, dia sewain semua jadi bensin buat dia keliling dunia. Oh iya, pinter banget. Jadi dia kayak gitu konsepnya. Kalau kita mengikat di rumah, ya udah di situ aja kita rumah nggak akan keluar. Dan At least maksudnya tetap punya asetnya, tapi itu diputerin buat dia keliling. Filosofinya juga keren. Sebenarnya anak pikiran waktu di Jakarta mau beli rumah, udah yang pertama di tengah kota susah dapet, harganya nggak masuk akal. Secara saat ngeband bukannya nggak masuk akal juga waktu itu kan? Buat rumah enggak ya. Kenapa? Karena pemain band itu cenderung pada saat itu mungkin sebulan hanya beberapa hari di rumah gitu. Oh iya. Istri juga kerja gimana. Dan anak tuh memang di Jakarta tuh ngontrak kenapa? Akan nyari tempat yang dekat sama sekolah anak. Karena waktu anak SD, dulu kan SD di Australia 4 tahun. SD saya. Oh, kamu sempat SD sekolah di Australia? Karena kan orang bapak itu ngambil S3-nya di Sydney. Oh. Gitu. Jadi 4 tahun di sana. Nah, konsep di sana kan kalau sekolah berdasarkan jarak. Kayak kita sekarang gitu ya sekarang. Zonasi gitu Zonasi. ya. Jadi kita jalan-jalan. Nah, itu waktu itu pengen diterapin ke anak. Jadi waktu anak sekolahnya di A, kita ngontrak dekat sana. Pindah ke Tebet, ngontrak di sana. Jadi supaya si anak itu nggak harus merasakan stres untuk berangkat sekolah. Jadi dulu Kang Oki sempat ngontrak di Tebet, Jakarta. Iya, pokoknya di mana anak-anak pada saat itu situ. Ngikutin. Sekarang di Bandung ya cari udah. Kalau di Bandung nih rumah sendiri dong? Nah itu ketika udah punya rumah sendiri kan kita terikat sekarang, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Kan bisa dikontrakin. Nggak semudah itu kalau di Bandung, nggak semudah itu gitu. Iya. Oke. Nah kalau Jakarta tuh lebih fokus buat nyari uang, nyari cuan, aktivitas gitu. Kalau Bandung sekarang lebih kayak slow living gitu nggak sih? Sekarang nggak tahu ya, lebih banyak anak tuh ngabisin waktunya mungkin pas untuk di usia ini. Jadi ketika usia produktif di Jakarta tuh emang enak. Tapi ketika sekarang udah ada anak 3, udah pada sekolah, kayaknya butuh yang lebih, mungkin saya ngerasanya lebih santai aja kalau di Bandung. Tapi tetap kalau saya kerja ke Jakarta gitu. Tapi pulang ke Bandung juga supaya lebih dekat sama orang tua juga. Dan lebih dekat juga kan ke Bandung sekarang pakai Iya, pakai WUS. Bisa lebih cepat ya. Setengah jam beres. Gede usia berapa kan? Sekarang 14 tahun. SMP. Kelas 9 mau ke paling kecil mau masuk 4 tahun, 3,5 tahun sih. 3,5 tahun ke tahun depan ya. Preschool. Berarti yang tengah-tengah udah SD lah ya? Yang tengah udah SD kelas 1. Iya, oke. Gitu. Kenangan yang berkesan di Jakarta itu lebih ke kajian, kemudahan-kemudahan buat menemukan itu. Tapi kalau sekarang ada kesempatan tinggal di Jakarta, mau Pak Oki? Sebenarnya masih mau sih. Masih bisa. Karena dekat juga yang pertama gitu ya. Karena ada satu hal yang saya mungkin bukan iri, yaitu aja cuma ke Jakarta tuh banyak daurah ya, buat saya pribadi maksudnya banyak kajian, banyak daurah yang banyak banget, enak lah gitu maksudnya, yang dalam jarak dekat. Terus sekolahnya juga buat anak juga, sekolahnya banyak banget. Tinggal milih gitu. Dari segi itunya ada pengennya gitu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, tadi dakwah untuk keluarga. Kenapa milihnya itu? Kenapa nggak milih dakwah kepada teman? Karena buat saya, teman-teman saya yang ada pada saya, mereka keluarga saya juga. Tapi belum tentu teman-teman yang ada di luar itu ya bisa jadi seperti keluarga. Maksudnya teman-teman yang saya kenal sekarang ini, alhamdulillahnya, walaupun misalnya belum didakwahi, tapi mereka sekarang tuh udah sisa-sisa yang dekat-dekatnya aja gitu. Dengan tersaringnya sendiri. Bisa dijelasin lagi? Maksudnya gimana? Jadi kalau kita pakai contoh. Jadi semenjak di band gitu ya, semenjak di band tuh kan misalnya teman-teman SMP SMA tuh pada akhirnya kita akan
kalau bukan selebriti sih, mungkin public figure tuh dia punya tempatnya tersendiri yang mungkin dia kadang-kadang nggak mau nyatu sama umum. Oh. Kalau lihat, Iya, antum nggak akan menemukan mereka berkeliaran tiap hari di pasar. Iya, iya, iya. Antum akan nemu di tempat-tempat umum. Karena kenapa? Mereka menjaga value. Iya, iya. Jadi kalau ada waktu kita di band itu, antum nggak mungkin nemuin Ariel tiap hari misalnya nongkrong di tempat ngopi sini. Iya, iya, Ya iya. kan? Tiap hari pasti rame. Tapi akan value dianya akan, kalau pengen ketemu dia mah di sana aja lah. Iya. Ada itunya. Nah, seiring waktu dengan itu kita semua teman-teman kan otomatis jadi agak-agak jauh. Yang teman-teman kita yang bukan pemain band ya, teman-teman SMP, teman-teman SMA. Sebenarnya kita nggak berubah, cuma mereka nyangkanya aduh si ini mah udah berubah. Jadi pada akhirnya tuh pada jauh semua gitu. Jadi dan akhirnya yang dekat sama kita itu udah benar-benar teman-teman yang terpilih aja ya, teman kalau nggak pemain. Itu pun terpilih di pemain band, teman karena kerja, sama teman yang benar-benar teman. Bedanya apa? Kalau teman kerja kita ketemunya di panggung, di studio, di mana bandnya udah kerja dan beres tuh nggak ada istilah nongkrong di mana, nggak ada. Itu bukan ya itu teman, tapi bukan teman dalam arti tadi ya, bukan teman kita ngobrol curhat, bukan kayak gitu lagi. Nah, memasuki fase terakhir ngeband itu udah benar-benar tinggal sedikit yang benar-benar bisa dijadiin teman, bisa yang zaman kita dulu tuh kayak ada film baru nonton yuk. Itu kan masih bisa lah teman tuh. Kita main PS bareng yuk atau apalah yang ya teman aja tanpa ada embel-embel pekerjaan atau band yang tempat-tempat nongkrong gitu. Nah itu benar-benar akhirnya tinggal sedikit. Setelah keluar makin sedikit lagi. Jadi itu ketika masih di band itu dalam proses transisi hijrah. Iya. Ya, terus ketika udah hijrah full makin. Tapi di band inti baik Peter Pan ataupun Noah ini dari Kang Uki itu tetap masih dekat. Atau udah beberapa kekikis karena itu? Mungkin dekatnya tuh beda sama dulu lah. Karena dulu kan ketemu tiap hari. Iya. Tapi kalau sekarang pun mau ketemu kapan aja bisa berarti kan? Belum tentu, bisa jadi mereka di luar kota. Enggak, maksudnya dalam satu kota. Bisa. Masih dekat sama Ariel berarti kan? Ya, masih komunikasi sih masih ada juga yang nggak pernah komunikasi. Kenapa? Karena ada teman-teman yang kita tuh kalau ada kepentingan kerjanya aja, gitu. Ada beberapa misalnya kru lah atau misalnya ada manajemen lah. Kita temenan, tapi ada sesuatu hal yang menyatukan kita, dan kita disatukannya oleh apa pada saat itu. Disitulah kita harus kadang-kadang kita harus mengorbankan kepribadian kita untuk akrab dengan mereka. Itulah teman kerja kan gitu. Kadang-kadang saya nggak suka sama dia sebagai pribadi. Senyum-senyum karir ya. Ada senyum-senyum karir. Nah, itunya ada gitu. Kalau ini senyum-senyum selebriti berarti. Sekarang pun gitu, ketika keluar maksudnya akan tersaring teman itu benar-benar sedikit kalau sekarang di usia ini tuh gitu. Berapa sih usianya? Dari tadi ngomong usia ini kan mungkin tepatnya 82 berarti 42 ya? 42. Oh, luar biasa senior saya. 42. Oke, nah, tapi Kang, ini kalau ngomongin masalah dakwah kepada keluarga, berarti tadi kan juga teman-teman yang dekat itu udah kayak keluarga. Iya. Nah, pada saat ngeband itu kan berarti keluarga kan? Ya. Nah, ketika Kang Uki hijrah, apakah diajak, menawarkan, menginformasikan, atau biarin aja, yang penting gue selamat dulu deh, atau gue bukan selamat dulu mungkin bahasanya kayak udah gue hijrah dulu deh gitu? Sedikit dua-duanya ya. Maksudnya ada kadang-kadang ketika lagi di mobil perjalanan kemana, kadang-kadang kita ngomong agama satu sama lain. Kita ngomong agama, terus saya pada saat itu juga udah mulai tahu sedikit gitu ya, tapi nggak tahu apa itu kayak dasar agamanya yang harus didakwahin itu apa, fikih dakwah itu seperti apa, itu nggak tahu. Jadi yang ada malah jadi kayak debat kusir sama orang itu. Gitu. Jadi karena posisinya juga sama. Iya, ya kan? Kamu tuh bukan siapa-siapa loh, Uki gitu. Apalagi tahu dari awal pertemanan kan. Dan saya juga punya referensi gitu mereka gitu. Terus apalagi setelah ada teman-teman juga yang pada saat itu kayak udah mereka juga hijrah juga kayak Reza Lukman. Jadi ada kayak percampuran inilah perdebatan. Jadi baru nyadarnya sekarang gitu, dengan cara-cara seperti itu ternyata bisa jadi yang saya perbuat dulu tuh bukan mendekatkan mereka pada agama, tapi malah menjauhkan. Jadi ya mungkin sekarang setelah mempelajari beberapa hal, harus tahu dulu yang kamu dakwahin itu siapa. Banyak kok, ajakin dong ini, ajakin dong itu, ajakin ini, tanpa mengetahui yang kamu ajak itu siapa gitu. Karena kan bisa jadi ada orang Islam tapi pemahaman dia mungkin kayak ateis tuh ada gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Ada orang secara KTP kita lihat orang Islam, tapi kadang-kadang pemahamannya mungkin wah kemana-mana, terus kita datang dengan tiba-tiba ini yang ada malah debat gitu. Jadi
Ana sekarang lebih hati-hati karena pukulan pertama itu yang bakal dia ingat. Oke, jadi sekarang artinya Kang Oki kalaupun mau ketemu sama teman-teman dulu di band tuh agak susah karena mungkin takutnya ada ajakan kayak gitu. Atau ada apa gitu? Enggak, kalau sekarang mungkin lebih santai ya, ketika mau ketemu kita ngobrol dulu. Yang saya lakukan sekarang kalaupun ke keluarga lo, ke teman-teman, bukan langsung datang langsung dakwah, bukan kayak gitu ternyata ya. Ngopi-ngopi dulu, Deketin dulu seperti apa, karena ada hal-hal yang diajarin juga sama Ustaz kalau pengen dakwah tuh. nggak bisa langsung. Ada hal-hal yang mereka pun punya strategi. Ya. Salah satunya iya dulu aja deh katanya. Kalau mereka ngobrol diam, dengerin dulu aja dulu katanya, jangan lo langsung hajar tembak. Gitu, jadi dengerin dulu, coba deketin dulu, liatin adab sampai pada akhirnya dia sendiri yang akan nanya gimana caranya supaya dia yang nanya, jangan lu yang nyampein. Tapi antum berbuatlah, kasih dia hadiah, kasih dia apa. Tapi alhamdulillah ada beberapa hal yang berubah tuh, kayak sikap kita ke merekanya ya. Karena contohnya nih, misalnya kalau kita WhatsAppan atau ketemuan, yang pertama dilakukan, "Cu, apa kabar?" Bahasa Cu itu panggilan anak band lah. Noah ya berarti ya. Anak-anak aja atau nggak Cu atau apapun lah gitu. Maksudnya dengan bahasa mereka sendiri. Tapi kalau kita sehari-harinya ke mereka, "Assalamualaikum, sehat, gimana kabarnya?" Itu berubah kan? Itu lama-lama dia sendiri yang ke kitanya akan, "Assalamualaikum, sehat, oi." Berubah. Dan dia nggak akan lagi Cu, Jir atau nama-nama binatang, dia akan hindarin. Nah, jadi kita dulu yang berubah, insya Allah akan ada sedikitnya dampak pada mereka. Begitupun juga dengan keluarga, insya Allah. Tapi punten nih Kang, ini agak-agak lupa. Dulu Akang tuh awalnya hijrah tuh Kang Oki karena umroh ya kalau nggak salah ya? Atau pertamanya sebabnya tuh umroh tahun 2015 itu mulai melek lah gitu ibaratnya. mulai keisi sama tahu-tahu tentang agama gitu ya. Terus baru mencari tahu. Tapi saat itu ketika mencari tahu dan udah tahu sedikit ilmunya, baru tuh di mobil ketika traveling sama ada konser apa ngomongin agama itu. Jadi memang kesalahannya tuh gitu, di zaman sekarang, di zaman digital tuh segala sesuatu bisa dicari di YouTube dan segala macam. Dan kita itu ketika mencari dengan nafsu dan hawa kita. Merasa paling benar mungkin. Jadi ketika kita mencari, misalnya ini baru belajar nih, pulang dari umroh, nonton nggak punya referensi, cari di YouTube, nontonnya Zakir Naik, Ahmad Didat, yang senangnya debat. Bahkan pernah dengar di YouTube juga ada orang tuh mempelajari agama supaya belajar berdebat gitu. Jadi dia nontonnya kayak gitu tuan, langsung gitu. Jadi setelah saya melihat ke belakang perjalanan hijrah, memang banyak hal-hal yang saya akuin saya juga salah dalam itu. Memang salah satunya kita nggak berguru pada guru yang netep gitu ya. Jadi mungkin sekarang juga menjadi sebuah dilema gitu. Memang banyak kajian di YouTube, tapi semua disodorkan ke kita dan kita nggak tahu harus pilih yang mana. Apalagi buat orang-orang yang baru hijrah tuh kita bingung gitu. Makanya sekarang agak-agak kembali lagi klasik aja deh. Iya benar. Makanya tadi juga Kang Oki kenapa milih lebih seneng di Jakarta tuh karena bisa duduk ya, sama guru gitu. Langsung nanya gitu kan, minta pendapat. Betul. Gitu ya. Kalau online kan ya satu arah aja kan. Ya. Mungkin bisa nanya di kolom komentar tapi nggak tahu dibalasnya kapan gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah dengan dunia sekarang itu saya lihat banyak guru juga justru mereka bikin pelajaran pendidikan online yang terstruktur ya. Tertib belajar dari dasar. Jadi bukan YouTube, mereka punya misalnya websitenya, punya aplikasi, belajar dasar Islam dari mungkin alhamdulillah kita sekarang bisa menggabungkan dua dunia itu ya. Jadi bukan berarti jangan ngaji di YouTube, enggak, tapi digabungin dua-duanya. Ngambil dulu. Kita ngambil di, kalau anak saranin kalau kita mau ngajinya di YouTube, minta rekomendasi ke Ustadz langsung. Ustadz, Anda mau belajar, ini saya baru belajar agama, harusnya belajar apa sih? Nanti Ustadz kasih rekomendasi, belajarnya ini. Anda bisa duduk di kajian Ustadz cuma dua seminggu misalnya 2 kali gitu ya. Tapi butuh belajar misalnya apa ya, kitab tauhid yang tebal gitu ya. Kalau seminggu cuma belajar sekali, mungkin dia baru beres mungkin berapa lama gitu. Nah, disitulah online bisa masuk. Coba antum ikutin Ustadz ini, udah ada tuh playlistnya tuh. Kitab tauhid itu ikutin setiap hari gitu. Jadi kita menggabungkan dua dunia itu insya Allah malah bagus, tapi tetap jangan liar, harus pakai rekomendasi. Itu yang menurut saya insya Allah bagus. Antara teman sama keluarga paling susah dakwahin siapa? Keluarga inti maksudnya? Keluarga inti itu sampai kapanpun akan menganggap kamu sebagai anak kecil ibaratnya. Apalagi orang tua, saudara, mau gimana pun.
Berbeda kalau teman mungkin mungkin ini ada agak beda nih sekarang nih. Ya. Ada beda ya. Memang keluarga itu lebih susah, apalagi kalau kita punya kakak yang lebih tua, yang mereka sendiri juga udah Berusia, udah senior, pengalaman lebih banyak. Terus gitu ya. ini ente siapa sih gitu. Saya udah sholat sebelum kamu sholat kok katanya. Ada yang kayak gitu, misalnya yang tadi dulu memang udah sholat iya gitu. Ini kan baru main band juga baru hijrah 2-3 tahun, tahu Iya, apa iya, sih. iya. Ada yang kayak gitunya gitu. Kalau teman-teman sebenarnya sama sih ya susahnya. Cuma kalau ke keluarga itu mereka tahu kalau ada perubahan kelakuan kita itu minimal tahu gitu ya. Kalau ke teman kan kadang-kadang kita ketemunya nggak terlalu sering gitu. Tiba-tiba datang, pernah ketemu teman lama sih SMA datang, lu tuh udah jadi ustad katanya, gitu-gituin. Ya ampun. Jadi Ditambah bewokan sekarang gitu. Jadi ya. ya emang ada itunya lah. Sama tantangannya sih, sama tantangannya karena ada beberapa teman yang jadi keluarga, ada juga beberapa keluarga yang kelakuannya kayak teman, kayak nggak dekat gitu. Jadi ada keluarga jauh yang ya udahlah gitu, nggak tahu juga gitu. Yang apalagi keluarga jauh gitu ya. Tapi sama sih tantangannya, dan semuanya dianggap keluarga aja buat saya gitu. Dan sekarang ini udah 5 tahun ya, kurang lebih kayaknya Kang ya. Tahun semenjak keluarnya ya. Semenjak keluar dari band dan udah full hijrah itu gimana nih? Perasaan lebih tenang kah? Atau kayak ada sesuatu yang pengen tanggung nih? Udah kemarin kan di postingan Instagram udah belajar Arab gundul, udah belajar bahasa Arab juga. Nanggung nih jadi ustadz sekalian gitu. Ada nggak kayak gitu? Jadi tujuannya bukan untuk menjadi sesuatu, bukan menjadi ustadz ya. Iya. Tujuannya tadi bisa mendakwain keluarga, karena setiap orang kan tanggung jawab buat keluarga juga yang pertama gitu. Jadi ketika kita mau dakwain keluarga atau teman, tetap harus punya ilmunya gitu. Gimana pun juga harus dipelajarin. Yang kedua, kadang-kadang kita terlalu sibuk mikirin orang lain, tapi kita sendiri nggak tahu caranya, misalnya sujud sahwi gitu. Kadang-kadang gimana sih cara bayar zakat yang benar gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi ketika keluar dari band itu kan, itu sebabnya kan karena kita mencari tahu gitu. Awalnya ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, ketika mencari tahu sesuatu, ternyata kayak pintu yang banyak. Ketika buka pintu yang ini, ada pintu lagi, dibuka ada pintu lagi terus gitu. Ketika mempelajari sesuatu tuh kayak gitu rasanya. Ini nggak tahu, ini nggak terus dibuka-buka, nggak ada ujungnya, sampai dikatakan ya udah mempelajari ilmu itu memang nggak ada habisnya. Kayak apa? Tetesan air laut kalau nggak salah ya. Ya. Jadi cuma segitu doang tuh ilmu yang bisa diambil di dunia. Dan ya itu, semakin kita ya alhamdulillah sekarang kenal banyak ustadz juga gitu. Maksudnya kalau kita ngobrol sama mereka tuh kita akan kelihatan gitu. Jadi malu mau dakwah juga gitu. Makin nggak tahu apa-apa gitu. Tapi intinya kalau saya sendiri niatinya mempelajari itu yang pertama karena keluarga inti, keluarga dekat, karena itu tanggung jawab yang takutnya siapa lagi kalau yang nggak masuk, kalau saya, karena ada beberapa orang yang mungkin seperti saya dulu gitu, kemungkinan seorang musisi untuk ketemu ulama itu kan kayak dunia dan di barat dan timur gitu ya. Terus siapa yang mau dakwahin orang-orang ini gitu ya, kalau ya Allah mempertemukan. Tapi kayak misalnya beberapa keluarga saya ada yang mereka di sebuah pos-pos yang mungkin mereka jauh dari ustadz ini, tapi kenal kita gitu ya. Dan mungkin kalau saya bisa lebih masuk, insya Allah bisa. Jadi entry levelnya, kayak saya ingat ibu saya pun juga nggak secara gamblang kita langsung dakwah segala macam, tapi kita akhlak tadi ya, akhlak segala macam. Akhirnya kadang-kadang kita ingat datang ke rumah, beliau lagi dengerin kajian Ustaz Syafiq gitu, itu tanpa disuruh gitu. Jadi ada hal-hal yang misalnya kita bisa berbuat sehingga mereka itu akan otomatis, daripada kita datang langsung gitu. Benar. Jadi dakwahnya baik akhlak jadinya ya. Memang itu juga kan yang dilakukan sama Rasul juga kan awal-awal kan ya, dari akhlak. Itu yang kita lupa, itu ya kadang-kadang kita lupa. Tadi Kang Uki bilang apa yang mau didakwahin saya malu, tapi Kang Uki milihnya dakwah daripada usaha. Kenapa memilih dakwah dibandingkan usaha? Kalau buat saya pribadi, ada kenikmatan yang didapatin dari mempelajari dakwah, bukan dakwah ya, mempelajari dakwahnya dulu. Ada sebuah kenikmatan yang saya dapetin daripada usaha. Sebenarnya ada kisah sih, ini agak
atau gimana ceritanya ya. Ketika waktu itu saya lagi fokus di usaha, hidupnya berantakan. Oh. Ketika fokusnya belajar, ini udah ada yang ngatur. Oh gitu. Iya. Jadi beberapa kali nih, MK misalnya dulu, saya tahu saya pengen dalam hati tuh, pengen banget belajar misalnya bahasa Arab, pengen belajar segala macam lah. Tapi di satu sisi itu saya tahu harus cari uang untuk keluarga itu wajib. Ini lebih wajib katanya. Ini lebih wajib. Jadi oke lah, fokusin, bikin terus nyewa third party marketing, apa terus konsultasi, keluar biaya penjualan nggak berantakan. Ininya berusaha belum begitu menghasilkan, tapi di satu sisi belum tahu cara tadi bayar zakat aja baru tahu setelah keluar gitu ya kayak dan cara sholat banyak saya tuh pengen belajar bahasa Arab gitu ya, pengen bisa paham Quran, dan dua itu tuh pada saat itu waktunya nggak bisa. Kalau mau pol di sini, tapi pol di sini susah anak bagi waktunya. Anak juga udah projol 3 gitu, jadi yang aduh gimana. Jadi setelah keluar band anak udah 3 tuh ya? Anak itu 2. Oh 2. Nah pas lagi pengen waktu masuk kampus itu udah 3 tuh. Jadi benar-benar lagi pengen belajar banget, tapi ini MK gimana ya ini ya. Tapi ya baca-baca sempet nanya ke Ustadz boleh nggak sih seseorang itu kalau misalnya dia punya potensi untuk usaha, tapi dia memilih untuk nggak mau aja gitu, mencukupkan diri dengan setahun ini udah cukup penghasilannya, udah deh nggak usah sibuk cari yang ini, fokus ke yang aja, lebih sebenarnya bukan dakwah, fokus kepada sesuatu ilmu yang buat saya itu darurat dan harus dilakukan gitu. Sedangkan yang ini udah setahun kan misalnya udah aman, udah nggak ada darurat lagi untuk mencari ini selama setahun. Tapi yang ini bisa jadi saya mati besok, tapi nggak tahu, ini bahaya. Bahkan untuk ilmu muamalahnya sendiri pun juga saya harus tahu gitu. Jadi ya gitu, doa aja, ya Allah aku mau fokus belajar, tolong ngurus bagian yang ininya dong gitu. Gimana pun caranya gitu ya. Tolong urusnya langsung sama Allah ya. Iya. Tolong urus ininya, saya nggak ngerti bisnis, saya nggak ngerti ini, tapi saya tahu bahwa ini lebih darurat buat saya saat ini gitu. Ilmu ini saya nggak mau mati dalam keadaan ini, saya nggak bisa gitu. Dan alhamdulillah yang saya jalanin gitu, MK itu bukan brand yang besar, bukan yang miliaran. Tapi kalau ditanya apakah itu cukup untuk 1 bulan, dalam menutupi 1 bulan, ya alhamdulillah sebulan beres. Dan kadang-kadang anak seperti itu konsepnya gitu, ketika ngambil job atau ada bisnis udah hitung-hitung, alhamdulillah sebulan tuh udah lebih, tapi udah dapatnya di misalnya tanggal 13 atau 16, masih ada 2 minggu lagi, ya udah nggak usah nyari duit dulu, yang penting cukup dulu bulan udah itu. cukup bulan itu kita fokus di yang tadi darurat itu. Fokusnya belajarnya ngejar, karena kan banyak ketinggalan mungkin karena bisnis ini. Nah, kayak gitu aja gitu. Adapun nanti apa yang terjadi tahun depan atau 5 tahun ke depan, wallahu a'lam, bisa nanti itu mah. Yang penting hari ini bisa hari ini dulu, ya, bisa dapat ilmu juga, insyaallah juga ya. Tadi ya, dan keuangannya udah aman 1 bulan. Nanti bulan depan bagaimana nanti gitu. Oke. Luar biasa itu, hitung-hitungan masih belum masuk saya sebenarnya. Walaupun nanti di tengah jalan tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba ini itu. Maksudnya saya selalu berpikir waktu ketika keluar dari band itu kan terjun banget lah kalau secara finansial gitu. Tapi saya masih di atas, masih ada atap di atas saya, masih ada mobil, masih bisa makan, kayaknya udah cukup gitu. Sampai kepikiran ini MK harus upscale nih, ada modal masuk ini, tuh selalu berpikir gitu. Memang ada yang mau nyuntikin dana waktu itu tuh. Berapa M gitu. Ini tinggal di boost aja, sistemnya udah ada. Tapi dalam waktu yang sama saya pikir dengan masuknya ini pasti kesibukan saya akan bertambah. Tapi kan nanti antum bisa alihin ke orang-orang yang di bawahnya, itu tetap juga itu butuh waktu. Iya, gitu. Betul. Dan sedangkan yang ini waktu itu baru masuk kuliah itu lebih waktu itu lagi darurat gitu. Jadi benar-benar kuliah di mana sih, Kang? Yang di IOU itu. Online ya. Online. Jadi memang fokus belajar juga. Pengen di situ karena itu lumayan menyita waktu juga itu sih. Oke, luar biasa ya. Jadi tetap milih dakwah. Dan tadi juga agak menarik tuh. Jadi selama Kang Oki di band tuh nggak tahu cara ngitung zakat kan? Jadi pemain band, bukan nggak mau wakili semua pemain band. Iya. Yang di saya itu ya, Noah atau Peter Pan, kita tuh taunya 2,5% aja. Ya, baru tahu bahwa yang namanya penghasilan zakat penghasilan itu nggak ada. Kita taunya cuma ada zakat penghasilan per bulan. Jadi ada gaji 2,5 gitu. Kita nggak tahu itu haul, nisab, itu tuh nggak tahu gitu-gitunya, cara menghitungnya gitu. Jadi keluarin aja seperti itu gitu.
Nah, setelah mempelajari, oh ternyata ada batas minimalnya itu sekian. Ya. Pada waktunya sekian, terus gimana dengan yang dari usahanya gitu ya. Ternyata pas dihitung sebenarnya belum wajib zakat misalnya gitu ya. Tapi harusnya pada saat itu, tapi kan ya gitu. Nanti dilema kalau ngomongin tentang harta hal haram terus dengan zakat itu beda lagi teman tadinya. Intinya adalah pada saat, tapi sekarang udah tahu cara ngitung zakat. Alhamdulillah itu yang diajarin. Mungkin juga bisa. memang bagus dibikin acara-acara sosialisasi cara menghitung zakat gitu ya. Terus gimana zakatnya kalau ternyata uang pribadi tidak memenuhi nisab tapi usaha juga nggak nisab, ternyata gimana kalau digabungin, itu kan hal-hal yang baru tahu nih yang kayak gini-gininya gitu. Teknisnya itu setiap orang kan case per case ya, nggak semua orang sama kasusnya kan. Pasti ada yang beda karena kan haul itu kan dimana dihitung pada saat angkanya nisabnya dia masuk kan. Kalau hitung setahun, kalau di tengah tahun berubah, betul, hilang. Di pertanian beda lagi. Iya, benar. Iya. Boleh juga kalau dibikin kayak sosial eksperimen nanya ke orang karena semua orang nggak tahu. Seru ya. Nah, ngelihat dari potensi zakat nih, Kang Oki di Indonesia ya, apalagi kan kita di Dompet Duafa ini salah satu NGO yang menghimpun dana zakat infak sodaqoh di Indonesia, dan itu juga ada cabang di luar negeri gitu kan. Potensi zakat ini menurut Kang Uki itu infak dan sodaqoh dan wakaf mungkin ya, itu sebesar apa sih Kang buat umat? Karena kan ini prinsip zakat itu kan 8 asnaf dibagikan, diambil dari umat dan untuk umat gitu Kang. Karena ingat kisah dulu siapa ya yang khalifah yang dia sampai menjalankan sampai udah nggak ada lagi orang yang pantas untuk menerima itu ya, udah pada makmur gitu ya. Maksudnya subhanallah bisa sampai seperti itu gitu ya. Dan nggak tahu, lihat potensi Indonesia, apalagi Indonesia itu kan negara yang sebenarnya kaya ya secara alamnya gitu ya. Terus melihat potensi zakat untuk Indonesia, saya nggak tahu ya, maksudnya apakah zakat itu sudah disalurkan sekarang secara benar atau enggaknya. Cuma saya lihat kan banyak bukan badan-badan perzakatan itu kan banyak. Saya nggak tahu apakah itu bisa diurusnya dengan satu kepala aja pemerintah atau memang harus swasta seperti itu. Saat ini sih memang semua ini yang bisa diurus negara satu gitu itu diurus sama Basnas. Oke. Satu kepala di atas. Bener ya? Regulasinya. Zakat ini memang peruntukannya 8 asnaf itu. Yang sodako itu untuk program-program. Otomatis secara laporan pasti berbeda. Betul, secara laporan mungkin disatuin. Jadi harusnya dia tahu mana yang zakat, mana yang sodako, dan mana yang ternyata angkanya bisa yang banyak, yang lebih besar yang mana. Maksudnya gitu. Nah, sebenarnya nggak tahu kalau saya pribadi, maksudnya dampak ke masyarakat. Tapi kan secara agama dan secara ilmu syariat, dampaknya itu ya otomatis pasti akan bagus. Tapi sebesar apa dampaknya saya pribadi nggak tahu gitu. Apakah dikatakan penyalurannya udah benar seperti apa, sedekah juga seperti apa, itu justru kalian yang lebih tahu, bukan saya. Gitu. Cuma melihat potensinya dari Akang, mungkin dari sekitaran RT RW skup yang kecil gitu ya, mungkin Akang pernah berpikir, wah ini kalau dana zakat, infak, sedekah atau wakaf ini diberdayakan buat kampung ini dengan ada lahan kosong, dibikin kayak wakafnya dikelola gitu kan, bisa produktif kan Kang? Itu gimana tuh Kang? Sangat pasti bagus banget ya. Kalau wakaf mungkin iya, kalau kita lihat kan sekarang juga banyak pengangguran ya gitu, jadi bisa dimanfaatkan kayak tadi wakaf tanah, terus dijadikan kayak tadi pertanian buat orang-orang ambil pekerjaan, apa aja yang sifatnya bisa ya mungkin mengurangi kemiskinan di kita kan. Insya Allah Indonesia tuh ya nggak habis-habis atau gimana gitu ya. Maksudnya ada. Cuma yang kedua juga selain mungkin ya tadi bukan hanya menyalurkan dana, kadang-kadang ada orang tuh yang sudah terbiasa nerima, mereka nggak tahu bahwa misalnya orang yang nerima tuh misalnya yang kadang-kadang yang dia berpenghasilan tapi nggak memenuhi setengahnya, yang kayak gitu kan. Kadang-kadang banyak yang kayak gitu, mungkin mereka juga yang mungkin malu untuk lapor juga, kita miskin, yang miskin, itu. Mereka mungkin banyak anak yakin, bahkan mungkin orang-orang yang udah punya rumah kadang-kadang tiba-tiba anaknya 8 bisa jadi dia pekerjaannya
bisa digolongkan orang miskin, pekerjaan dia nggak memenuhin tuh Iya, iya. setengahnya, tapi dia nggak mungkin lapor karena Karena malu. mungkin dia sendiri nggak tahu bahwa dia itu berhak untuk menerima itu. Gitu. Iya, 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 Itu kan iya, butuh iya. sosialisasi gitu. Jadi 8 astaf ini memang butuh diliterasikan lagi siapa aja dan syaratnya apa aja gitu. Bisa ya, jadi Kang? kamu termasuknya tapi Nah, kamu nggak minta gitu ya. Ya, jangan-jangan Nah, saya bisa. gorimin. Saya punya hutang. Nah, seperti hal-hal seperti kan? itu. Kadang-kadang, nah itu salah satunya juga orang-orang yang punya hutang tuh kan kalau di kita tuh sangat-sangat dihinakan gitu ibaratnya ya. Nggak bayar-bayar, ngilang-ngilang. Bisa jadi tuh orang tuh memang bener-bener Nggak bisa bayar. tertekan gitu. Dan dia nggak tahu ternyata dia berhak salah satunya gitu. Nah, Iya, dia mau tahu dia berhak itu dari mana gitu. Iya, iya, iya. Kalau dia nggak mempelajari gitu. Ya benar-benar. Jadi, Karena juga banyak orang yang masih belum tahu fakir miskin itu apa. apa bedanya definisinya. fakir Betul, dan apa bedanya bedanya miskin. gitu Nah, maksudnya sosialisasi itu yang seperti ini. bahkan Ibnu Sabil pun suka salah arti. Iya. Iya. Oh, Ibnu Sabil yang di betul. jalan itu. Di Ya, jalan ya, ya. Orang mikirnya traveler Iya, itu iya, Ibnu iya, Sabil iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ternyata yang traveler Elon Musk gimana dong? Itu maksudnya dia muslim tapi iya. kekayaannya kayak Tapi Elon yang Musk. kayak gitu benar harus disosialisasi. Jadi memang- Bukan hanya untuk sebagai yang punya apa? Kayak dompet duafanya, tapi kita masyarakatnya juga harus tahu gitu. Iya, iya, iya. Gitu tahu dan tidak bermudah-mudah di situ juga kayak gitu ya. Betul, betul. Tapi betul. minimal tahu jadi sesuai target dan dia tahu hak dia nantinya gitu insyaallah. Ya, karena kalau misalnya ngomongin masalah safar, kalau antum misalnya masih ngeband lagi traveling kan Ibnu Sabil, terus nanti bisa mampir ke dompet duafa Hong Kong, Iya, saya lagi minta, perjalanan lagi iya. safar nih, minta zakat gitu ya. 12,5% loh Kang. Dari 8 orang kan, luar Lumayan biasa ya. Lumayan. Lumayan, dan potensi zakat ini kalau saya nggak salah tuh berapa triliun gitu di Indonesia. Nah itu. Nanti mungkin bisa Pokoknya kalau Indonesia tuh yang paling ngeri satu aja. Apa tuh? Korupsi pasti. Nggak akan jauh dari sana. Maksudnya makanya saya nggak tahu seperti apa zakat dikelola. Apakah kalau dikelola sama pemerintah langsung akan menjadi lebih baik atau enggaknya? Tapi Wallahu masa alam. iya uang zakat di korupsi juga sih kan. Uang haji pun juga bisa Oh. dikorupsi. Waduh. Nah, maksudnya kita nggak tahu lah. Tapi selama ada syaitan segala sesuatu memungkinkan. Iya, iya, Mau iya, itu dari uang ya zakat, mau uang Anak yatim juga anak misalnya ya. yatim, di Al-Quran kan udah ada tuh yang Iya, 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 iya. nah iya, yatim jangan ya, dimakan ya, iya harus berarti ada kan. Berarti ada benar. Udah ada dalilnya soalnya buat Ada kejadian dalilnya. itu ya. Iya, Iya iya itulah. Luar biasa Kang Uki. Rencana setahun ke depan, 3 tahun ke depan apa nih Kang Uki? Orang yang nge-planning apa udah jalan aja dulu deh gitu. Kalau target harus punya. Hmm. Jadi ngejalanin hidup per hari-hari, tapi planningnya apa? Ya tadi ngeberesin dulu tadi lah antara kuliah, ada beberapa juga Masih program belum selesai kuliahnya? Belum. S S1. 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 Jadi waktu ngeband kemarin tuh belum S1. Belum, jadi kemarin itu kayak semacam ikut kayak D3-nya program 2 tahun belajar bahasa Arab. Terus sekarang Sebentar, pas lagi ngeband berarti SMA aja udah. iya sama aja. Oh. Gimana mau kuliah? Iya, keluar. terus Keluar ya. semuanya. Sekarang Nggak ada. berarti udah ada D3 bahasa Arab tadi. Semacam D3-nya. Jadi ke program tapi merasa kurang udah masuk S1. S1. Terus ya itu nanti dari Nanti sana S1 mungkin selesai lanjut lagi S2. pengennya pokoknya sih nggak berhenti belajar. Mau itu es krim kayak mau apa kayak yang penting ya jalanin aja dulu. Cuma ya itu karena ketika kita minta saran sama Ustadz belajarnya apa, dia udah ngasih step. Jadi kita tahu nih beres ini harus kemana, beres ini harus kemana, jadi tahu lah gitu. Iya, Nggak liar jadinya. Oke, berarti masih panjang dong. Ini kalau sampai Sampai mati udah. Iya, sampai mati benar ya. Belajar terus ya. Berarti barengan tuh. Kang Uki, anak 3, istri ikut belajar juga, kuliah juga. Ada dia beberapa kelas kayak kita dulu lah awalnya kan HSC reguler. Iya. Makin kuat, Udah jadi ada admin waktu. Lu jadi admin? Enggak udah atau nanya kan nanya ke istri atau Kang Uki. Jadi admin sekarang. Enggak ya. Itu aja Jadi lebih pelan-pelan. kelas apa namanya online ya belajar. Ada kelas online yang tadi itu kita menggabungkan dua dunia itu. Ketika di Bandung misalnya ada kajiannya, seminggu cuma berapa kali, cuma ada 2 atau 3, ya tetap kita jalanin. Tapi kalau yang online itu bisa setiap hari. Iya. Nah, jadi Tiap pagi. gabungin aja 2 itulah gitu. Oke, wah luar biasa. Kang Uki Kausar. Saya nggak boleh nyebut X Noah. Nah, Kang Uki, di akhir video ini seperti biasa lagi kita mau minta closing statement dari Kang Uki. Silakan Kang, kameranya di sini. Closing statement buat teman-teman yang sama mungkin seperti saya dulu, terus misalnya alhamdulillah sekarang Allah berikan kalian jalan misalnya keluar atau gimana.
mungkin supaya tidak melakukan kesalahan seperti saya dulu. Jadi mungkin biasakan hidup bersama guru, itu satu hal yang penting. Mau usia kita 40 tahun, mau 50 tahun, mau berapa puluh tahun, tetap kita tetap butuh nasihat, tetap kita butuh bimbingan. Jadi jangan lepas hidup bersama guru, selalu minta rekomendasi, cari solusi, dan akuilah kalau misalnya kita memang kekurangan ilmu, kekurangan sesuatu, teruslah cari ilmu dan fulus. Luar biasa. Itu yang paling penting yang terakhir kayaknya. Karena ilmu tanpa fulus kan nggak bisa menuntut ilmu. Nggak bensin, betul. Betul. Antum kan bisa S1, S2, S3 kan. Karena ada sahabat saya yang mencarikan kerja buat saya. Ariel Saya bisa. Noah dong. Kalau sekarang ada Reda, alhamdulillah, yang iya. mencarikan kerja. Reda sekarang ya, luar biasa. Jadi nanti kalau misalnya ada kerjaan melalui Kang Reda. Iya. Orangnya nggak di sini tapi nanti bisa kontak di Instagram Kang Uki aja. Oke, Kang Uki, terima kasih atas waktunya ini udah Sama-sama. mampir di podcast pertama Syah. Dan buat insan muda jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube ini biar nggak ketinggalan video-video yang inspiratif dan bermanfaat selanjutnya, dan juga aktifkan notifikasinya. Buat informasi lebih lanjut bisa lihat link di deskripsi, ada informasi apa aja, dan kamu bisa klik link-link yang ada di bawah. Kalau misalnya mau zakat, infak, sedekah maupun wakaf ada di bawah. Mungkin itu saja, saya Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.